Cerita dibuka dengan kisah legenda tentang rubah ekor 9. Diceritakan, di Gunung Myeongsan, seekor rubah bernama Gumho mengumpulkan kebajikan demi menjadi manusia. Ia akhirnya berhasil menikahi pria yang dicintainya, dan kisahnya pun tampak berakhir bahagia seperti dongeng pada umumnya. Namun kenyataannya, kehidupan manusia rapuh dan penuh penderitaan. Karena memilih mencintai manusia, Gumho justru tak menemukan kebahagiaan sejati. Dari sanalah lahir Eunho, rubah ekor 9 yang kini menolak mencintai dan tak ingin menjadi manusia. Karena menjadi manusia berarti menua, sakit, dan mati. Kisah kemudian mundur 9 tahun lalu. Di lapangan sepak bola, asisten pelatih Park Yong-gil lebih mengunggulkan Woo-suk dibanding Kang Seol. Padahal, kemampuan Seol jauh lebih hebat. Saat pertandingan seleksi, Seol tak mau mengoper bola pada Woo-suk dan justru mencetak gol dengan salto spektakuler. Meski berbakat, ia tetap dihukum karena dianggap tidak mendukung pemain titipan. Seol bahkan dipandang sebelah mata karena sering menunggak iuran klub. Ia sadar, permainan tim tak lepas dari campur tangan ayah Woo-suk, Hyun Sang-chul, yang diam-diam menyuap pelatih. Di sisi lain, diperkenalkan Lee Yoon, seorang eksekutif muda arogan yang mudah marah bahkan pada sopirnya sendiri. Hidupnya penuh ambisi dan gengsi. Namun, di tengah presentasi penting, layar mendadak membeku dan Eunho muncul. Dengan kekuatannya, ia membungkam seluruh ruangan dan membawa Lee Yoon pergi. Eunho melihat manusia sebagai makhluk yang terobsesi pada harta, tapi tetap membutuhkan uang untuk bertahan. Ia menawarkan hubungan layaknya doa, bukan permintaan. Mengabulkan atau tidak, semuanya terserah dirinya. Ia pun memperingatkan Lee Yoon agar tak sombong karena manusia hanyalah makhluk menyedihkan. Sementara itu, kehidupan Seol jauh dari kata mudah. Ia membantu neneknya yang sakit dan bekerja paruh waktu sebagai kurir demi membeli sepatu bola. Meski miskin dan yatim piatu, bakatnya luar biasa. Ia bahkan mampu mengalahkan Woo-suk tanpa les privat. Seol sadar, sepak bola adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Ia memperingatkan Woo-suk agar tak terlalu percaya diri hanya karena masuk tim nasional. Karena suatu saat, ia bisa merebut posisinya. Eunho sendiri menjalani hidup abadi dengan santai. Baginya, kehidupan manusia adalah lautan penderitaan tanpa akhir. Sementara hidupnya seperti festival yang tak pernah selesai. Ia bebas mengubah apapun yang tak disukainya, bahkan pernah memaksa seorang guru di tahun 1930 untuk berbicara bahasa Korea dan mengubah akhir komik di tahun 1970 hanya karena tak suka tokoh utamanya mati. Kini, ia menjadi satu-satunya rubah ekor 9 yang tersisa dan tak berniat menjadi manusia. Namun di balik kebebasannya, Eunho sebenarnya kesepian. Ia tak punya teman tetap, hanya orang-orang acak yang ia kendalikan dengan kekuatannya. Saat seorang wanita mempertanyakan apakah hidup tanpa tujuan benar-benar menyenangkan, Eunho kembali menggunakan sihirnya agar wanita itu memihaknya. Tapi pertanyaan itu menggantung, apakah hidup abadi, tanpa kehilangan dan perjuangan, benar-benar lebih baik daripada kehidupan manusia yang rapuh namun penuh makna? Dan dari sinilah, kisah tentang manusia, ambisi, serta rubah ekor 9 yang menolak cinta itu benar-benar dimulai. 눈치가 있는 거야, 없는 거야? Di sebuah toko sepatu, Woo-suk mengajak Seol memilih sepatu baru. Dengan santai, ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki kontrak sponsor senilai 20 juta won per tahun karena dianggap prospek tim nasional junior. Ia bahkan menyuruh Seol memilih sepatu yang diinginkan. Namun, harga diri Seol terusik. Ia menolak karena tak ingin dianggap menerima belas kasihan. Saat mereka pergi, tanpa sengaja, Eunho menyenggol Seol hingga terlempar cukup jauh. Bagi Eunho, manusia memang lemah dan menyedihkan, tapi Seol justru memastikan Eunho baik-baik saja. Di momen itu, Eunho melihat sekilas masa depan seorang pria yang akan menjadi bintang sepak bola terkenal dan kaya. Penglihatan itu datang tanpa ia inginkan. Dan apapun yang ia lihat, tak pernah bisa diubah. Eunho yakin, pria yang dilihatnya akan sukses besar, mungkin bahkan menjadi kliennya suatu hari nanti. Karena bagi Eunho, keinginan orang kaya bisa dikabulkan, tentu saja dengan bayaran. Ketika seorang wanita memintanya mengabulkan permintaan atas nama pertemanan, Eunho justru muak. Manusia selalu mengecewakan. Dengan satu jentikan jari, ia membuat wanita itu melupakan segalanya. Tak lama kemudian, muncul Pagun, sang dewa bintang biduk yang mengenali Eunho sebagai rubah ekor 9. Pagun mempertanyakan pilihannya.
Jika ia begitu menikmati dunia manusia, mengapa tidak sekalian menjadi manusia? Namun Eunho menolak. Menjadi manusia berarti hidup singkat, lelah bekerja, merasakan manis sesaat dan pahit seumur hidup. Sebagai rubah ekor 9, hidupnya seperti permainan pay to win, menikmati segalanya tanpa kesulitan. Namun Pagun memperingatkan, keseimbangan hidup Eunho mulai berat sebelah. Waktunya memilih akan tiba, menjadi manusia atau dimusnahkan. Eunho tak percaya begitu saja pada ancaman para dewa. 혼자 연불외는 소리. Saat bermain bola, tendangan Seol melesat jauh dan menghantam kepala Eunho. Ketika Seol berterima kasih karena bola itu ditemukan, Eunho justru meledakannya di depan mata Seol. Ia menyuruh Seol berhenti bermimpi terlalu tinggi. Menurut penglihatannya, yang akan menjadi pemain kelas dunia adalah Wosuk, bukan Seol. Masa depan tak pernah salah. Sementara Seol hanya pemain biasa yang tak akan diingat siapapun. Mendengar itu, Seol menganggap Eunho gila. Namun tak lama kemudian, tragedi terjadi. Lee-yun mengemudi dalam keadaan mabuk, menerobos lampu merah dan menabrak Wosuk. Seol menyaksikan semuanya, tapi tak mampu mengejar mobil yang kabur. Wosuk dilarikan ke rumah sakit, sementara Lee-yun panik dan mencoba menutupinya. Sopirnya bahkan datang ke kantor polisi untuk mengaku sebagai pelaku tabrak lari, tapi ada saksi yang melihat kebenaran. Karena terdesak, Lee-yun kemudian membakar kartu milik Eunho dan langsung terlempar ke kediamannya. Ia memohon bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Awalnya Eunho menolak, berniat beristirahat 10 tahun karena merasa diawasi para dewa. Namun ketika Lee-yun menawarkan bayaran 2 kali lipat, Eunho akhirnya tersenyum dan setuju menerima permintaan itu. Di rumah sakit, Seol terkejut melihat Eunho berada di kamar Wosuk. Eunho merasa takdir mereka terus bersinggungan. Ia berniat menyetel ulang ingatan Seol. Namun saat menjentikan jari, ia justru melihat masa depan yang berbeda. Bintang sepak bola yang bersinar bukanlah Wosuk, melainkan Seol. Takdir mereka seperti tertukar. Seketika dada Eunho terasa nyari, mengingat peringatan Pagun bahwa neracanya mulai tak seimbang. Dalam kondisi lemah, 9 ekornya muncul. Seol menangkapnya sebelum jatuh, tapi Eunho segera pergi, dan untuk pertama kalinya, ia tak mampu menembus pintu seperti biasa. Kekuatannya berkurang. Karena marah, Eunho mendatangi Pagun. Sang dewa menjelaskan, karena kecerobohan Eunho mengutak-atik takdir, seseorang yang seharusnya hidup justru mati. Timbangannya terganggu. Sementara itu, Lee-yun resmi jadi tersangka setelah CCTV tiba-tiba pulih. Sopirnya, Bong Chan, ditemukan tewas korban yang dikubur demi menutup jejak. Eunho akhirnya mencabut bantuannya. Efek kupu-kupu membuat segalanya makin buruk. Ia memaksa Lee-yun mengakui semua dosa di depan publik. Tanpa bisa berhenti bicara, Lee-yun menyerahkan diri. Keseimbangan Eunho perlahan pulih. Eunho kemudian menemui Seol, menawarkan satu permintaan. Untuk pertama kalinya, Seol melihat keajaiban itu dengan kagum. Ia mengingatkan, ia tak bisa ikut campur tanpa permintaan. Seol bisa meminta pelaku tabrak lari dihukum, dan itu sudah terjadi. Sebelum pergi, Eunho memberikan kartu namanya. Jika dibakar, ia akan datang. Ia yakin suatu hari Seol akan kaya dan menjadi kliennya. Dengan enggan, Eunho bahkan menyebutkan namanya, sebuah kehormatan yang tak sembarang orang dapatkan. Tak lama, kabar besar datang. Hong Yen-soo dari Asosiasi Sepak Bola menunjuk Seol sebagai pengganti Wosuk di tim nasional junior karena cedera parah. Seol berjanji menjaga posisi itu sampai Wosuk pulih. Namun waktu berjalan, dan 9 tahun berlalu. Kini, Seol menjelma menjadi kapten klub juara Liga Primer. Dengan 5 laga tersisa, ia menuntut timnya tak lengah demi mencatat musim tanpa kekalahan. Ia memperketat disiplin, bahkan mengatur pola makan tim. Kontrak barunya 5 tahun menjadikannya salah satu pemain bergaji tertinggi Liga. 500 juta won per minggu, ditambah iklan bernilai miliaran. Ia adalah bintang Asia pertama yang memimpin Liga dalam gol dan assist. Di sisi lain, Wosuk hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Cedera membuat kariernya meredup. Ayahnya mencoba menyemangati, tapi luka kegagalan belum sepenuhnya sembuh. Sementara itu, Eunho yang sempat libur, kini menyadari uangnya menipis. Ia bahkan hampir membeli pulau seharga 12 miliar won untuk bersantai. Sebelum sadar, saldonya tak cukup. Mendengar kesuksesan Seol, ia tersenyum. Mantan bocah miskin itu kini pantas jadi kliennya. Saat Seol pulang ke Korea, para penggemar mengerubunginya. Di tengah keramaian, Eunho menyapa. Lama tak bertemu,
Namun Seol tak mengenalinya, ia hanya menandatangani baju Eunho tanpa sadar. Kesal karena diabaikan, Eunho membuka koper Seol dengan sihirnya sebagai balasan kecil. Seol pun kebingungan, sementara Eunho menatapnya dengan senyum tipis. Takdir yang dulu ia ragukan, kini berdiri tepat di hadapannya. Wosuk mencoba kembali ke lapangan dengan menemui Yonggil, pelatih lamanya. Ia memohon diberi kesempatan lewat seleksi terbuka, yakin dirinya masih mampu bersaing. Namun Yonggil menolak halus. Usia Wosuk tak lagi cocok untuk tim muda, dan bermain di sana tak akan membawanya ke tim nasional. Lebih baik ia mencari jalan lain selagi masih ada waktu. Di sisi lain, saat Seol menjalani terapi pemulihan otot, Eunho tiba-tiba muncul di rumahnya. Seol tak mengingatnya meski merasa wajah itu familiar. Eunho datang menagih janji. Seol kini kaya raya, saatnya membuat permintaan. Tapi Seol tak menginginkan apapun. Ia puas dengan hidupnya. Bahkan saat Eunho menawarkan tubuh kembali seperti usia 20 tahun, hasil medis menunjukkan usia biologisnya memang masih 21 tahun. Tak ada yang perlu diubah. Eunho hanya mengingatkan, hidup manusia rapuh. Suatu hari nanti, ia pasti butuh bantuan. Bel rumah berbunyi, Wosuk datang mengantar makanan. Dari situlah Seol tahu, Wosuk dipaksa pensiun dan kini bekerja sebagai kurir. Meski hidup mereka berbeda, persahabatan itu tetap ada. Namun segalanya berubah ketika Wosuk melihat kartu milik Eunho dan Seol tanpa sadar menanyakan apa keinginan Wosuk. Keesokan harinya, dunia seperti terbalik. Wosuk terbangun di kursi kelas 1, dikenali banyak orang sebagai bintang sepak bola. Sementara Seol bangun di rumah sederhana. Eunho muncul dan menjelaskan, permintaan telah dikabulkan dan harga harus dibayar. Tak lama kabar buruk datang. Klub Teams terjerat skandal finansial fair play, gelar dicabut dan mereka terdegradasi. Kontrak mahal Seol jadi beban. Klub menolak melepasnya karena membutuhkannya untuk promosi kembali. Seol sadar, ia dijebak sejak awal. Di tengah kekacauan itu, Seol mendatangi makam neneknya dan mendapati Wosuk selama ini diam-diam merawat dan menjenguknya. Itulah alasan Seol menganggap Wosuk sahabat sejati. Saat hendak ke Inggris mencari jalan keluar, kartu Eunho terjatuh. Ia membakarnya. Langit menggelap, Eunho datang. Dengan satu jentikan, Eunho membuat ketua klub Teams berubah pikiran. Transfer Seol disetujui, meski sejumlah besar uang raib dari rekeningnya sebagai bayaran. Semua berjalan terlalu mudah. Di bandara, Wosuk akhirnya mengaku, ia ingin sekali hidup berbeda, bermain di tim profesional. Mereka menemui Eunho, namun keinginan besar butuh harga besar. Wosuk tak punya apapun untuk dibayar, bahkan jiwanya pun tak bernilai bagi Eunho. Seol menawarkan diri membayar, tapi Eunho menolak. Permintaan harus ditebus oleh pemiliknya. Akhirnya Eunho setuju, mengabulkan dengan caranya sendiri. Pesawat yang ditumpangi Seol dilanda turbulensi hebat. Di saat bersamaan, rumah Wosuk berguncang dan barang-barangnya lenyap satu persatu. Dalam sekejap, takdir mereka bertukar. Kesuksesan Seol menjadi milik Wosuk, kesialan Wosuk menjadi milik Seol. Seol terbangun di rumah sederhana. Eunho menjelaskan singkat, permintaan telah terjadi, harga sudah dibayar. Di sisi lain, Wosuk kini berada di pesawat sebagai bintang terkenal, bahkan memiliki autobiografi tentang dirinya. Ia sadar, keinginannya benar-benar terkabul. Eunho tak menjelaskan panjang lebar. Ia hanya mengatakan bahwa Wosuk kini berada di tempat yang seharusnya ditempati Seol. Lalu ia pergi meninggalkan Seol yang belum sepenuhnya memahami perubahan itu. Tiba-tiba, pintu diketuk. Sekelompok pria masuk, berbicara seolah mengenalnya dengan sangat baik, sementara Seol sendiri merasa hidup yang kini ia jalani bukanlah miliknya lagi. Seol dipaksa keluar rumah untuk menemui pelatih dan meminta maaf. Namun ia benar-benar tak memahami apa yang terjadi, hingga terus menolak saat mereka menyeretnya pergi. Mereka membawanya ke klub Daehung, tempat Yonggil melatih. Saat masuk ke ruang pelatih, Seol terkejut melihat wajah Yonggil penuh lebam. Bukannya merasa bersalah, ia malah bersikap santai dan memanggilnya kakak dengan nada tak sopan. Ia bahkan menanyakan pelatih tim nasional dan bersikeras ingin menemuinya. Yonggil geram, Seol hanyalah pemain divisi 4. Tak pantas berbicara soal tim nasional, apalagi belum meminta maaf padanya. Tapi Seol tetap angkuh, meremehkan Yonggil lalu pergi begitu saja. Di sisi lain, seorang pria paruh baya bernama Ketua Kim menemui Eunho sambil membawa camilan kesukaannya. Eunho menyambutnya hangat, menyebutnya klien tetap yang menyenangkan. Ketua Kim sempat menduga Eunho memiliki klien baru, dan Eunho mengakuinya, klien yang arogan, sehingga perlu diberi pelajaran. Namun kedatangan Ketua Kim kali ini bukan untuk membuat permintaan. Ia melaporkan bahwa belati bergagang kayu di museum telah hilang. Ia tahu Eunho menyukai belati itu. Eunho mengungkapkan bahwa belati tersebut menyimpan kisah kelam keluarganya.
Dulu kakaknya Gumho, rubah ekor 9 yang memilih menjadi manusia demi cinta, hampir terbunuh. Untuk menyelamatkannya, Unho meminta seorang pandai besi membuat belati ritual sajin. Pagun sempat menentang, menganggap penderitaan Gumho adalah konsekuensi pilihannya sebagai manusia. Namun Unho tetap bersikeras. Setelah belati itu selesai, ia memberikannya pada Gumho agar menusuk suaminya dan kembali menjadi rubah ekor 9. Tapi Gumho justru meminta satu hal, agar Unho tak pernah muncul lagi di hadapannya. Sejak itu, belati tersebut menjadi benda terakhir yang Unho berikan dan salah satu dari sedikit benda yang mampu membunuhnya. Unho dan Ketua Kim memeriksa rekaman CCTV museum. Seluruh sistem keamanan mati bersamaan. Para penjaga merasa tak ada yang janggal, hingga Unho menyadari ingatan mereka telah dihapus. Seorang penjaga akhirnya mengaku sempat melihat pria asing sebelum tiba-tiba kejang dan mulutnya berbusa. Jelas terkena mantra. Unho terkejut. Ada manusia yang meniru kekuatan dewa. Bagi Unho, manusia itu harus membayar mahal. Meski belati itu bisa membunuhnya, tak sembarang manusia mampu melakukannya. Ia justru penasaran, siapa yang cukup berani mencoba. 2 tahun sebelumnya, di dalam penjara, Liun dipukuli karena tak mampu berbohong. Seorang tahanan baru bernama Dongchul menghentikan kekerasan itu dengan mudah. Ia bukan manusia biasa. Ia mampu menggunakan teknik seperti rubah ekor 9. Dongchul memberi Liun jimat pelindung yang langsung terbakar dan menempel di tangannya, lalu mengajaknya bekerja sama. Setelah bebas, Liun dibawa ke gudang penuh benda ritual. Dongchul mengaku akan berburu rubah. Ia memanggil arwah anjing lapar, melukai tangan Liun agar darahnya yang mengandung mantra Unho bisa dilacak oleh arwah itu. Dan perburuan pun dimulai. Sementara itu, Seol justru ditangkap karena mencoba masuk ke apartemen yang dulu ia yakini miliknya. Identitasnya tak lagi dikenali. Bahkan saat berhasil masuk, interiornya berbeda. Hidupnya benar-benar terhapus. Di kantor polisi, Unho muncul dan menanyakan apakah ia sudah paham. Lalu dengan tenang ia menjelaskan, takdir Seol telah ditukar dengan Wosuk. Kang Seol yang dulu lenyap karena keseimbangan harus dijaga. Untuk setiap kebangkitan ada kejatuhan, agar satu orang menjadi bintang sepak bola dunia, yang lain harus turun. Masa lalu ditulis ulang dan masa kini ikut berubah. Itulah harga yang dibayar. Seol marah dan menuntut semuanya dikembalikan. Namun, Unho berkata, ia tak punya apapun lagi untuk membayar. Hidupnya sudah musnah. Meski begitu, masih ada satu cara. Jika Wosuk sendiri meminta penukaran kembali. Unho bahkan memperlihatkan Wosuk yang kini tinggal di rumah mewah yang dulu milik Seol, masih tak percaya mimpinya menjadi nyata. Pertanyaannya, apakah Wosuk rela melepaskan hidup impiannya demi sahabatnya? Unho mengaku ia melakukan semua ini karena tak tahan pada manusia yang sombong dan berani menantangnya. Jika ingin menjadi kliennya, Seol harus belajar sopan santun. Mendengar itu, kemarahan Seol memuncak. Hidup manusia dipermainkan sesuka hati. Akhirnya Seol dibebaskan dengan jaminan Yonggil. Pelatih itu mengira Seol memberontak karena dikeluarkan dari klub. Bahkan sempat meminta maaf atas sikap kerasnya. Ia hanya ingin Seol fokus latihan dan membawa tim Divisi 4 menjadi juara. Namun, Seol tetap keras kepala, menolak menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi bintang dunia. Tak lama, Wosuk menelpon. Ia mengira Seol berada di London, bermain di Liga Primer. Dengan berat hati, Seol menjelaskan kebenaran. Nasib mereka tertukar. Kini, Wosuk adalah pemain Liga Primer, sementara ia sendiri hanyalah pemain Divisi 4. Wosuk terdiam, kebingungan, dan Seol memintanya melakukan satu hal, membuat permintaan pada Unho untuk menukar kembali takdir mereka. Wosuk menemukan kartu milik Unho yang entah bagaimana sudah tergeletak di mejanya. Teleponnya dengan Seol terputus, karena sang ayah memanggilnya dengan penuh semangat. Ayahnya begitu bangga. Tawaran transfer berdatangan, uang mengalir deras. Bahkan ia meminta dibelikan mobil baru. Wosuk hanya menatapnya sendu, memastikan apakah ayahnya benar-benar bahagia. Jawabannya tegas, ia bahagia karena memiliki putra sehebat Wosuk. Meski demikian, hati Wosuk tak tenang. Ia kembali menelpon Seol dan meminta waktu 1 bulan sebelum menukar takdir mereka kembali. Bagi Wosuk, itu tak akan mengubah apapun, karena pada akhirnya mereka tetap akan kembali ke posisi semula. Namun Seol keberatan. Pertengkaran kecil itu membuat telepon terputus. Seol bergegas ke bandara malam itu juga, berniat terbang ke London. Namun paspornya telah kedaluarsa. Saat itulah Unho muncul, seolah sudah tahu bahwa persahabatan mereka tak sedekat yang dibayangkan.
Wosuk menolak menukar kembali takdir. Seol memohon agar hidupnya dikembalikan. Eunho mengaku pelajarannya sudah cukup. Besok pagi takdir mereka akan dipulihkan, asalkan Seol berjanji. Jika ia kembali kaya, ia harus membuat satu permintaan lagi pada Eunho. Seol menyetujuinya, namun semua tak semudah itu. Dongchul ternyata mengawasi mereka. Saat Seol naik taksi, mobil biasa itu berubah wujud, dan Dongchul menyamar sebagai supir. Dengan hipnosis, Seol dibawa ke sebuah gedung kosong dan disekap. Dongchul memerintahkan Lee Yoon mencari kartu pengabul permintaan, yakin Seol memilikinya. Seol bersedia memanggil Eunho asal ikatannya dilepas. Di waktu yang sama, Wosuk menikmati hidup barunya. Ia membelikan barang dan bahkan mengajak ayahnya memilih mobil. Ketika Seol menelpon, ia mengabaikannya, mengaku sibuk dan tetap meminta waktu 1 bulan. Sementara itu, Lee Yoon mengungkap rencana sebenarnya. Mereka tak ingin membuat permintaan, melainkan membunuh Eunho. Seol menolak terlibat pembunuhan, membuat Dongchul kesal dan memukulnya hingga pingsan. Petir menggelegar. Eunho merasakan kekuatannya melemah. Manik rubahnya di timbangan menunjukkan kehilangan energi besar. Ia muncul di hadapan Seol yang tak sadarkan diri dan menyadari jebakan itu. Tempat tersebut telah dipagari mantra selama bertahun-tahun. Bahkan rubah ekor 9 berusia ratusan tahun pun takkan lolos. Dongchul mengeluarkan belati sakti yang dicuri dari museum. Ia menusuk Eunho, namun yang tertikam hanyalah manusia jerami. Eunho telah memperdaya mereka. Ia melempar Dongchul dan Lee Yoon, memberi pelajaran karena berani mengincar manik rubahnya. Eunho sudah menyelidiki Dongchul, bahkan mengetahui takdir tragis yang menantinya. Ia tak perlu mengotori tangannya. Dengan satu jentikan, mereka terlempar ke tengah jalan raya, hampir tertabrak truk yang berhenti tepat di depan mereka. Hukuman psikologis yang cukup. Eunho membangunkan Seol. Tak ingin ia mati dan menarik perhatian para dewa. Namun tiba-tiba manik rubahnya terlepas dan ia pingsan. Saat sadar, kekuatannya hilang. Ia telah menjadi manusia. Semua karena ia menyelamatkan Seol saat sekarat. Para dewa mencabut kekuatannya. Eunho marah dan menyalahkan Seol. Menjadi manusia berarti menua, sakit dan kehilangan segalanya. Seol mencoba menenangkan dan bertanya bagaimana cara mengembalikan semuanya. Eunho sadar ia tak lagi mampu memutar takdir. Ia pun terpaksa mencari cara lain. Besok pagi mereka mendatangi kuil tempat Pagun, namun sang dewa telah pergi. Seorang biksu menyerahkan sesuatu, titipan, kartu identitas baru atas nama Oksun, nama pilihan Pagun agar Eunho bisa hidup sebagai manusia dan menenangkan emosinya. Eunho hampir membakar kuil dengan bensin, namun berakhir ditahan polisi. Seol tak punya uang untuk menyogok. Disitulah mereka teringat pada belati ritual Sajin, satu-satunya benda yang bisa memutus takdir. Seol mencoba kembali ke gudang tempat Dongchul, namun semuanya telah bersih, tak ada jejak ritual, hanya potongan koran lama bertanggal 16 November 1997 tentang rubah ekor 9 yang menyelamatkan pendaki di Gunung Seroksan. Terlalu kebetulan untuk diabaikan. Mereka pun pergi ke Gunung Seroksan. Seol ingin menginap dulu karena matahari hampir terbenam, namun Eunho beristirasa melanjutkan perjalanan. Anehnya, di sepanjang jalan orang-orang memberi mereka makanan dan perlengkapan, menatap mereka dengan iba. Bahkan petugas gunung mengira mereka pasangan muda yang hendak bukti dan melarang pendakian malam. Di kedai, tubuh manusia Eunho terasa lemah. Ia kesulitan menyendok makanan hingga Seol menyuapinya. Untuk pertama kalinya, Eunho merasakan perhatian tulus manusia. Ia tertidur kelelahan. Seol memandang wajahnya dalam diam. Namun dalam mimpinya, Eunho melihat dirinya ditusuk oleh Seol hingga membuatnya terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Eunho terbangun dengan napas tersengal dan langsung mencengkram kerah baju Seol. Dalam mimpinya, ia melihat Seol menusuknya dengan belati bergagang kayu. Ia curiga Seol menyembunyikan belati itu. Namun Seol kebingungan, dan Eunho pun sadar ia kini manusia biasa, tak mungkin melihat masa depan. Itu hanya mimpi buruk. Meski Seol penasaran, Eunho memilih diam dan mengabaikannya. Mereka mencari penginapan dan hanya tersisa satu kamar sederhana. Eunho menolak menginap di tempat kumuh itu, membuat pemiliknya tersinggung. Seol memaksa karena tak punya uang untuk hotel. Eunho sebenarnya bukan sekadar pilih-pilih. Ia masih dihantui mimpi ditusuk Seol. Ketika Seol tiba-tiba berdiri di belakangnya dengan pisau untuk mengupas apel, Eunho kembali terkejut. Seol hanya ingin berbagi buah, lalu mengoleskan balsem di kaki Eunho yang pegal setelah mendaki. Tubuh manusia itu terasa rapuh, membuat Eunho makin bertekad kembali menjadi rubah ekor 9. Malamnya, Seol menikmati minuman keras.
sesuatu yang tak bisa ia lakukan saat masih atlet elit dengan hidup serba terkontrol. Eunho ikut minum, penasaran karena dulu ia tak pernah bisa mabuk. Mereka berbincang tentang rubah lain dan masa lalu Eunho bersama kakaknya, Gumho, yang meninggal setelah menjadi manusia. Saat angin dingin menusuk, Seol memakaikan jaketnya. Eunho salah paham, mengira itu rayuan, sementara Seol hanya bersikap sopan. Meski berdebat kecil, kehangatan itu tak bisa disangkal. Keesokan paginya, mereka kembali mendaki. Eunho berharap tersesat agar bisa bertemu rubah misterius, tapi jalur ramai pendaki membuatnya mustahil. Mereka memilih jalan sepi di tepi sungai, hingga akhirnya benar-benar kehilangan arah. Udara membeku. Seol melarang Eunho tidur agar tak hipotermia, memberinya permen kopi untuk menahan kantuk. Namun tak ada tanda rubah muncul. Saat mencoba turun, mereka makin kebingungan. Peta terbang, sinyal hilang, baterai ponsel mati. Seol terpeleset dan kakinya cedera. Dalam keputusasaan, muncul seorang wanita menawarkan bantuan. Eunho tertegun, wajahnya sangat mirip Gumho. Ia hampir percaya kakaknya masih hidup. Namun sadar itu mustahil. Wanita itu mengaku hanya rubah yang mengumpulkan kebajikan di gunung. Merasa dipermainkan takdir, Eunho murka dan meninggalkan mereka. Ia berdiri di tepi tebing, menantang para dewa menjelaskan semua ini. Mengapa ia menjadi manusia? Mengapa ada sosok mirip Gumho? Tak ada jawaban. Sementara itu, wanita rubah itu menyembuhkan kaki Seol dengan kekuatannya. Akhirnya, mereka berlindung di gua milik wanita itu. Seol menegur sikap dingin Eunho. Tanpa bantuan rubah itu, mereka tak akan selamat. Namun Eunho menolak mengakui butuh pertolongan. Baginya, semua ini hanyalah permainan para dewa. Pertempuran yang terlalu kebetulan untuk disebut takdir. Ia tak ingin lagi menjadi bidak catur. Seol pun menegaskan, situasi kacau ini berawal dari Eunho. Jika ia ingin semuanya kembali normal, maka ia juga harus bertanggung jawab. Gumho akhirnya datang membawa makanan. Namun bagi Eunho, itu bukan makanan manusia, melainkan pakan kambing. Gumho tak merasa aneh. Sebagai rubah, ia memang terbiasa memakan sayuran mentah. Seol pun pura-pura menikmatinya demi mengambil hati Gumho. Setelah itu, ia mengaku bahwa dirinya sengaja berpura-pura tersesat untuk menemuinya karena memiliki sebuah permintaan. Tiba-tiba, benda-benda di hadapan Wosuk menghilang satu persatu. Wosuk murka dan menuduh Seol sebagai pelakunya. Namun tak lama kemudian, semuanya kembali seperti semula. Begitu pula tubuh Seol yang sempat memudar. Saat itulah terungkap bahwa Gumho tak mampu mengabulkan permintaan tersebut. Meski telah hidup 500 tahun, ia belum pernah melakukan hal sebesar itu. Seol pun meminta Eunho mengajarinya agar Gumho bisa mengabulkan permintaan seperti yang pernah Eunho lakukan. Namun Eunho menilai kekuatan spiritual Gumho terlalu lemah. Bahkan setelah dibujuk, kenyataannya tetap sama. Kekuatan Gumho memang belum cukup. Gumho lalu mengakui bahwa ia bukan rubah ekor 9, melainkan rubah ekor 8. Ia memperlihatkan 8 ekornya, dan Eunho sudah bisa merasakannya sejak awal. Eunho menjelaskan bahwa seekor rubah akan melepaskan wujud hewaninya sedikit demi sedikit, seiring latihan dan pencerahan, menumbuhkan ekor satu persatu selama berabad-abad. Karena Gumho masih kurang 1 ekor, ia belum cukup matang untuk menjadi rubah ekor 9 sejati. Mengetahui luasnya pengetahuan Eunho, Gumho penasaran dengan jati dirinya. Eunho pun mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah rubah ekor 9, sebelum menjadi manusia. Mendengar itu, Gumho yakin Eunho adalah sosok yang telah ia tunggu lebih dari 200 tahun. Seseorang yang diramalkan Dewa Gunung akan datang untuk merawatnya. Namun Eunho merasa itu hanya kesalahpahaman. Ia menolak membantu Gumho menjadi manusia, dan dengan dingin meminta Gumho tak lagi muncul di hadapannya. Seol melihat ada luka tersembunyi di balik sikap kasar Eunho, tapi Eunho bersikeras. Mereka hanya dipermainkan takdir tanpa hasil apapun. Ia memutuskan kembali meneliti teks-teks kuno tentang metode rahasia untuk memulihkan kekuatannya. Seol keberatan, karena waktu mereka sempit, laga internasional tim nasional sudah dekat. Ia bahkan menyindir Eunho tak punya rasa kebangsaan. Namun Eunho menjawab ia lahir jauh sebelum Korea ada. Bagi Seol, mereka satu bangsa. Bagi Eunho, mereka berbeda spesies. Dalam perjalanan, Seol menggoda Eunho dengan memanggilnya Oksun, nama di KTP yang dibuat Pagun dan sangat dibenci Eunho. Perdebatan kecil itu terhenti ketika mobil mereka mogok karena kehabisan bensin, sementara dompet Seol hilang di gunung. Mereka pun berjalan kaki. Saat membahas uang, Seol menyinggung bahwa Eunho pernah mengambil uangnya.
Namun uang Eun-ho tersimpan di rumahnya, sebuah rumah tersembunyi di puncak Gunung Myohangsan, Korea Utara, tempat ia dilahirkan. Eun-ho tak pernah merasa perlu pindah ke Seoul karena ia bisa melipat bumi kapan saja, dan rumah itu bahkan dilindungi dari pandangan para dewa. Di tengah panas terik yang membakar kulitnya, Seol refleks menutupi leher Eun-ho dengan tangannya. Mereka menemukan sebuah payung dan melanjutkan perjalanan bersama. Sementara itu, Gum-ho menemukan dompet Seol. Ia mengira Eun-ho kembali, namun yang datang justru Pagun. Tak lama kemudian, Eun-ho dan Seol mendapat tumpangan mobil pengangkut buah. Seol bertanya, mengapa Eun-ho tak meminta bantuan klien-klien kayanya? Eun-ho menolak, ia tak percaya manusia. Menurutnya, manusia datang hanya karena kekuatan, cepat melupakan kebaikan, dan abadi menyimpan dendam. Saat tiba di rumah, Woo-suk sudah menunggu. Ia mengaku dibutakan keserakahan dan menyesal telah melewati batas. Dalam beberapa hari, hidup impiannya terasa seperti mimpi singkat. Ia memohon 1 minggu tambahan, bukan sebulan, agar bisa bermain 1 laga internasional. Woo-suk menyetujuinya, karena pertukaran hidup mereka tak selamanya, dan Seol sendiri ingin beristirahat sejenak. Woo-suk pun berjanji akan menepati kesepakatan. Tiba-tiba, Gum-ho muncul membawa kabar penting. Ia menemukan cara agar Eun-ho bisa kembali menjadi rubah ekor 9. Di saat itulah Woo-suk menyadari satu fakta mengejutkan. Eun-ho telah kehilangan seluruh kekuatannya. Woo-suk mulai menyadari satu hal, jika Eun-ho bukan lagi rubah ekor 9, berarti semua yang dilakukan Seol bukan demi dirinya, melainkan karena Eun-ho tak mampu mengabulkan permintaan itu. Eun-ho tak menyangkal, namun menurutnya itu bukan urusan Woo-suk. Seol berusaha menenangkan keadaan, mengatakan semuanya akan kembali seperti semula, mereka hanya butuh waktu. Woo-suk pun menyimpulkan bahwa sekarang Eun-ho tengah mencari cara untuk memulihkan kekuatannya. Ia bertanya pada Gum-ho berapa lama waktu yang dibutuhkan dan apa yang terjadi jika cara itu gagal. Apakah ia dan Seol tak akan pernah kembali? Gum-ho tak bisa memberi jawaban pasti. Eun-ho mulai curiga Woo-suk mungkin akan mencoba menghalangi, meski Seol tetap percaya pada persahabatan mereka. Woo-suk meminta Seol tak menyimpan rahasia dan berjanji akan membantu, tetapi Eun-ho tak mempercayainya. Ia meminta Gum-ho menghapus ingatan Woo-suk. Seketika Woo-suk kembali ke mobilnya, kebingungan seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ayahnya menelpon karena ia pergi ke Korea tanpa izin. Woo-suk hanya berkata ia sedang menyelesaikan urusan, lalu menutup telepon. Meski samar-samar ia masih merasa ada sesuatu yang hilang dari ingatannya. Seol menyesalkan tindakan Eun-ho, merasa seharusnya mereka bisa menjelaskan baik-baik. Namun Eun-ho mengingatkan, jika Seol mati sekarang, Woo-suklah yang paling diuntungkan. Tak perlu lagi bertukar kembali, tak perlu pulang ke rumah atap, semuanya akan jadi miliknya selamanya. Seol menolak percaya, tapi Eun-ho bersikeras bahwa manusia bisa berubah oleh kepentingan. Lagi pula rubah ekor 8 tak mampu menghapus ingatan sepenuhnya. Cepat atau lambat, ingatan itu akan kembali. Karena itu, mereka harus segera memulihkan keadaan sebelum niat buruk muncul. Gum-ho lalu mengungkapkan solusi. Mereka perlu bertukar takdir seperti yang dulu dilakukan Eun-ho pada Seol. Namun agar berhasil, Gum-ho harus menjadi rubah ekor 9 terlebih dahulu. Dan satu-satunya cara adalah bertukar takdir dengan Eun-ho. Jika itu terjadi, Eun-ho akan kembali menjadi rubah ekor 9 dan bisa mengembalikan takdir Seol. Gum-ho tak mampu membatalkan mantra karena masih terlalu muda, bahkan jika nanti ia memiliki 9 ekor. Eun-ho sadar ide ini bukan murni dari Gum-ho. Ia bisa menebak campur tangan para dewa. Meski begitu, Gum-ho mengaku memang ingin menjadi manusia. Eun-ho memperingatkan hidup sebagai manusia penuh penderitaan dan penyesalan. Seol menegaskan itu bukan hak Eun-ho untuk menentukan pilihan Gum-ho. Setiap makhluk punya jalannya sendiri. Ragu, Gum-ho pun mencoba melihat dunia manusia dari dekat. Eun-ho membawanya ke kantor polisi, memperlihatkan wajah-wajah kriminal dan kerasnya realitas. Lalu Seol mengajaknya ke restoran, tempat Gum-ho mencicipi makanan lezat untuk pertama kalinya. Namun Eun-ho menunjukkan dapur belakang. Manusia harus bekerja keras untuk membayar kesenangan itu. Dunia manusia punya kasta dan harga. Perdebatan mereka membuat pengunjung terganggu hingga akhirnya mereka diusir. Gum-ho kemudian mengajak mereka ke taman hiburan. Di sana ia tertawa lepas, mencoba wahana satu demi satu. Eun-ho yang biasanya tak terkalahkan justru berjerit ketakutan di roller coaster, mual dan sempoyongan sementara Gum-ho dan Seol menikmati setiap detiknya. Mereka bermain bom-bom kar dan masuk rumah hantu. Ironisnya, seekor rubah takut pada hantu palsu. Untuk pertama kalinya, Gum-ho merasakan kebahagiaan yang nyata, meski sederhana.
Di sisi lain, Dongchul mencari kekuatan dengan mendatangi seorang dukun. Ia memaksa mengambil arwah demi memulihkan energinya setelah melawan rubah, bahkan membunuh sang dukun tanpa ragu, menantang kehendak langit. Malam itu, Seol berkata mungkin setelah semuanya kembali normal, ia akan tetap mengingat hari di taman hiburan, tempat yang tak pernah bisa ia datangi bersama neneknya karena kemiskinan, dan tak sempat ia kunjungi saat sukses karena kesibukan. Eunho mengejeknya kurang pengalaman, tetapi diam-diam ia menikmati hari itu. Seol baru sadar tumit Eunho lecet dan menempelkan plester dengan lembut. Eunho merasa aneh untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mencemaskannya. Seol mengaku kini hanya Eunho yang ia miliki. Jika ia mengkhawatirkan Eunho, ia ingin Eunho juga melakukan hal yang sama. Hati Eunho menghangat meski ia kesal ketika tahu alasan Seol cemas adalah karena tanpa dirinya, Seol tak bisa kembali ke hidupnya. Eunho kembali menanyakan keputusan Gumho. Ia menceritakan kakaknya yang menjadi manusia dan mati setelah menjalani hidup panjang penuh penderitaan. Namun Gumho berkata, hari ini terasa istimewa. Ia tak pernah benar-benar bahagia, tapi juga tak pernah benar-benar hidup. Jika menjadi manusia berarti merasakan tawa, air mata, kehilangan, dan penyesalan meski hidupnya singkat, ia tetap menginginkannya. Ia ingin hidup yang tak bisa diprediksi, hidup yang berkesan. Akhirnya Gumho kembali ke gunung. Eunho menjelaskan mereka tidak bertengkar, mereka sudah sepakat untuk bertukar takdir. Seol lega, mengira hidupnya akan segera kembali normal. Namun Eunho mengingatkan, rubah ekor 8 butuh waktu untuk menjadi ekor 9, biasanya 100 tahun. Seol terkejut, tapi Eunho berkata itu untuk pemula, ia punya trik sendiri, meski tak akan mudah. Malam itu mereka pulang ke rumah sederhana Seol. Eunho bersumpah harus segera kembali menjadi dirinya yang dulu. Ia tak mau tinggal lama di rumah sempit itu. Namun saat tak bisa tidur dan merasa lapar, ia membangunkan Seol. Meski sempat dilarang makan tengah malam, akhirnya Seol memasakkan mie instan. Eunho makan dengan lahap. Heran, Seol tak ikut. Ternyata sudah 12 tahun ia tak menyentuh makanan seperti itu. Eunho meyakinkannya bahwa setelah takdir kembali, tubuhnya pun akan kembali seperti semula. Akhirnya, Seol pun duduk dan ikut mencicipi mie itu. Momen sederhana yang terasa lebih hangat dari apapun yang pernah mereka rencanakan. Seol menghabiskan seluruh mie hingga Eunho tak kebagian. Ia pun memasak lagi, dan malam itu mereka makan dalam porsi besar, seolah melupakan semua beban yang ada. Keesokan paginya, Eunho menjerit melihat wajahnya membengkak. Ternyata bukan hanya dirinya, wajah Seol pun sama. Mereka duduk berdampingan sambil menempelkan sendok dingin di bawah mata untuk meredakan bengkak. Seol heran, mereka hanya duduk semalaman, bukan memancing ikan seperti rencana awal. Padahal Eunho sebelumnya bilang mereka akan sangat sibuk. Eunho lalu menjelaskan bahwa mereka bukan akan memancing ikan, melainkan memancing manusia. Ia dan Gumho sepakat menjalankan proyek perbuatan baik. Untuk kembali menjadi rubah ekor 9, Eunho harus berusaha sendiri. Gumho akan membantu melalui manik rubahnya dan mantra penghubung, sehingga setiap kebaikan yang dilakukan Eunho akan berubah menjadi kekuatan spiritual bagi Gumho. Namun karena Eunho tak bisa memakai kekuatan maniknya, ia harus berbuat baik secara besar-besaran dan cepat. Menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan satu dunia. Jadi ia berniat menunggu seseorang melompat agar bisa ia selamatkan. Seol menganggap itu konyol dan terlalu pasif, seperti menunggu buah jatuh dari pohon. Eunho pun mengakui ada benarnya. Ia kemudian mengusulkan cara ekstrim, membakar sebuah tempat penuh praktik kotor seperti lintah darat, judi ilegal, dan perdagangan organ. Rencananya, Seol menyalakan api, Eunho memadamkannya, lalu memanggil pemadam kebakaran agar ia bisa menyelamatkan banyak nyawa sekaligus. Seol menolak keras, itu kebaikan palsu, sama saja menjadi penjahat, dan penjahat selalu berakhir hancur. Tiba-tiba terdengar teriakan, sebuah panti asuhan terbakar dan beberapa anak masih terjebak di dalam. Pemadam belum tiba. Tanpa ragu, Seol masuk untuk menyelamatkan mereka dan meminta Eunho menunggu. Namun Eunho ikut menerobos api. Mereka bekerja sama mengeluarkan anak-anak satu persatu. Saat terdengar masih ada satu anak tertinggal, Eunho kembali masuk. Namun ia justru terjebak di sebuah ruangan. Seol berhasil menyelamatkan anak terakhir, lalu kembali mencari Eunho. Di tengah asap dan api yang membara, Eunho berusaha keluar, yakin ia tak boleh mati di tempat itu. Akhirnya pintu terbuka, Seol berdiri di sana. Ketika atap runtuh, Seol melindungi Eunho dengan tubuhnya. Eunho terbangun di rumah sakit dalam kebingungan. Ingatannya kembali pada momen atap yang jatuh menimpa Seol. Panik, ia berlari mencarinya.
Tiba-tiba Seol muncul di hadapannya. Unho yang biasanya dingin justru berteriak memanggil namanya, takut ia telah kehilangan satu-satunya orang yang kini selalu berada di sisinya. Tanpa sadar, Unho memeluknya erat. Ia merasa jika Seol mati, maka itu seakan dirinya sendiri yang membunuhnya. Seol hanya terdiam dalam pelukan itu. Sementara untuk pertama kalinya, Unho benar-benar menunjukkan ketakutannya kehilangan seseorang. Setelah insiden kebakaran itu, dokter mengatakan Seol sangat beruntung karena tidak mengalami cedera serius. Ternyata dokter tersebut adalah Pagun yang menyamar. Ia menjelaskan bahwa ketika Seol berbuat baik, semesta akan berpihak padanya meski ia tetap harus berhati-hati. Namun setelah Seol pergi, seorang perawat kebingungan karena dokter yang asli justru baru tiba. Unho semakin takut sesuatu benar-benar terjadi pada Seol. Sementara itu, Seol merasa Unho hanya terlalu khawatir. Baginya, ia hanya mendapat goresan kecil. Tetapi bagi Unho, fakta bahwa Seol tak ada di sisinya saat ia siuman sudah cukup membuatnya panik. Meski kesal, kecemasan itu tak bisa ia sembunyikan. Setelah memastikan hasil tes mereka baik-baik saja, Seol mengajak Unho pulang. Di perjalanan, suasana terasa canggung. Seol yang biasanya banyak bicara justru diam. Saat ada daun terselip di rambut Unho, Seol hendak mengambilnya. Tetapi daun itu keburu tertiup angin. Tatapan mereka bertemu dan membuat Seol gugup. Ia buru-buru menjelaskan maksudnya, namun justru Unho yang lebih dulu salah tingkah. Jantungnya berdegup kencang saat melihat wajah Seol. Bahkan tanpa sadar ia memuji ketampanannya. Ketika hampir tertabrak pesepeda, Seol refleks menarik tubuh Unho. Jarak yang terlalu dekat membuat suasana semakin tegang. Unho meminta Seol menjaga jarak, meski tak mampu menjelaskan alasannya. Seol kesal, ia hampir mati menyelamatkan Unho, tapi tetap dianggap menyedihkan. Ia mengatakan mereka sama saja, tidak jauh berbeda. Unho pun terdiam, menyadari ia bahkan tak punya pakaian sendiri. Akhirnya, Seol mengajak Unho berbelanja sebelum pulang. Unho begitu bersemangat, memilih pakaian mahal dengan selera tinggi, bahkan piyama sutra, parfum, hingga TV layar lebar untuk rumah kecil Seol. Saat membayar, kartu Seol tak mencukupi. Ia meminta Unho mengembalikan barang-barang itu. Tetapi Unho justru menyobek label harga, memaksa Seol menanggung semuanya. Sementara itu, Wosuk mengadakan acara tanda tangan buku biografinya. Seorang pria meminta tanda tangan, dan di dalam buku itu terselip kartu pengabul permintaan milik Unho. Pria itu ternyata Liun. Wosuk teringat bahwa Liunlah yang menabraknya dan langsung memukulnya. Di rumah Seol, Unho kembali meremehkan kondisi tempat tinggal itu. Seol mengaku tak punya keahlian lain selain sepak bola. Unho merasa ia bisa menghasilkan uang karena sudah hidup berabad-abad dan mempelajari banyak hal. Namun tetap saja, uang Seol habis hanya dalam sekali belanja. Bahkan Seol tak punya rumah atau mobil layak, membuatnya bertanya-tanya kemana hasil jerih payahnya selama ini. Seol mencoba berpikir positif. Mereka telah menyelamatkan anak-anak dari kebakaran. Mungkin itu cukup untuk memulihkan kekuatan Unho. Unho pun merasa surga pasti membantu mereka dan ia akan segera mendapatkan kekuatan spiritual setara puluhan tahun. Namun Gumho tiba-tiba muncul dan menghancurkan harapan itu. Manik rubah di tubuh Unho tidak bertambah sedikit pun. Surga tak memberi bantuan. Gumho menilai cara Unho keliru. Unho bingung di mana salahnya. Di sisi lain, Liun berbicara empat mata dengan ayah Wosuk, lalu meminta waktu sendiri dengan Wosuk. Ia mengaku sengaja membawa kartu palsu itu untuk melihat reaksi Wosuk. Liun menduga Wosuk adalah klien rubah ekor 9 dan ingin meminta bantuan. Saat itulah ingatan Wosuk mulai kembali. Ia teringat percakapannya dengan Unho dan penghapusan ingatannya. Liun menyadari Unho telah menghapus memori Wosuk. Meski Wosuk kesal dan ingin melihat hidup Liun hancur, Liun justru ingin membantu dan mencari tahu mengapa Unho sampai melakukan itu. Sementara itu, Seol mulai memahami penyebab kegagalan mereka. Sejak awal, niat Unho keliru. Menunggu orang melompat atau merencanakan kebakaran bukanlah dasar kebaikan sejati. Unho membantah, mereka benar-benar menyelamatkan anak-anak. Namun, Seol menegaskan, kebaikan harus dilakukan dengan tulus tanpa jalan pintas, seperti kerja sukarela. Keesokan harinya, mereka mendatangi panti jompo dan menawarkan diri menjadi relawan. Saat itu seorang lansia dan pendampingnya menyapa Seol, tetapi ia tak mengenali mereka. Saat mengangkat cucian berat, Seol bertanya apakah Unho merasakan kekuatannya bertambah. Unho tak merasakan apapun. Karena mesin pengering rusak, mereka harus menjemur pakaian di luar. Seol bercanda,
Jika mesin cuci rusak juga, mereka mungkin harus masuk ke bak dan menginjak selimut bersama seperti adegan drama. Eunho langsung menuduhnya menggoda. Seol hanya menggeleng, merasa Eunho terlalu sering menafsirkan segala hal secara aneh. Saat itu sepasang lansia berjalan bergandengan tangan. Eunho memandangi mereka dengan heran. Bagaimana mungkin manusia masih bisa saling menyayangi setelah menua dan melewati begitu banyak waktu bersama? Eunho penasaran bagaimana rasanya berpacaran dan mengapa orang bisa mencintai begitu lama. Padahal manusia pasti punya kekurangan dan bisa saling bosan. Seol tak tahu jawabannya, karena ia tak pernah menjalin hubungan lama, bukan karena bosan, melainkan selalu ditinggalkan akibat terlalu memprioritaskan kariernya sebagai atlet sepak bola profesional. Seol balik bertanya, mengapa Eunho tak pernah pacaran, padahal sudah mencoba banyak hal sebagai manusia. Eunho mengaku trauma, karena pernah melihat seekor rubah hancur akibat jatuh cinta pada manusia, sehingga ia bersumpah tak akan mencintai ataupun menjadi manusia. Meski kini justru berakhir sebagai manusia. Seol menenangkannya dengan analogi pertandingan. Meski tertinggal di babak pertama, masih ada peluang membalikkan keadaan. Suasana berubah hangat dan penuh canda, hingga mereka dimarahi pengelola panti karena membuat selimut basah. Dalam momen kikuk itu, Eunho mulai guguk melihat tubuh atletis Seol, sementara Seol merasa dirinya biasa saja. Kesalahpahaman makin besar saat teman-teman Seol memergoki mereka terjatuh dan mengira hal tak senonoh terjadi. Hingga akhirnya, Seol spontan memperkenalkan Eunho sebagai pacarnya. Di panti itu pula Seol terkejut mendapati neneknya ternyata masih hidup. Ia menangis memeluknya, menyadari selama ini salah paham pada Yonggil yang diam-diam tetap membantu. Kebahagiaan itu terusik ketika seorang lansia bernama Hwang Dong-sik tiba-tiba menyerang Eunho. Eunho teringat pria itu pernah menjadi kliennya 30 tahun lalu, meski ia lupa detail masa lalunya. Malamnya, di tengah hidangan sederhana buatan Seol, Eunho mengaku hidupnya menyimpang dari kehendak para dewa, dan mungkin inilah hukumannya menjadi manusia. Namun Seol tak merasa dihukum, justru ia bersyukur bisa bertemu kembali dengan neneknya dan menebus penyesalan masa lalu. Saat ditanya apakah ada hal baik sejak menjadi manusia, Eunho sadar jawabannya adalah Seol. Jantungnya selalu berdebar setiap melihat pria itu, dan untuk pertama kalinya ia mengakui perasaan romantisnya, lalu dengan jujur mengajak Seol berpacaran. Seol terkejut saat Eunho tiba-tiba mengajaknya berpacaran. Namun bagi Eunho, itu bukan pengakuan cinta, hanya percobaan. Ia merasa Seol cukup tampan untuk diajak berjalan bersama dan memenuhi syarat sebagai pacar. Karena satu-satunya hal yang belum pernah ia coba sebagai manusia adalah berpacaran, Eunho memutuskan mencobanya sampai semuanya kembali normal. Meski Seol merasa seperti ditembak, Eunho bersikeras itu hanya perintah, bukan perasaan. Sejak itu Eunho bersikap manis berlebihan, tidur di sampingnya, memanggilnya sayang, meminta disuapi, hingga memaksa bergandengan tangan. Seol kewalahan, tapi diam-diam mulai goyah melihat senyum Eunho. Di balik tingkah konyol itu, Eunho tetap gelisah memikirkan Hwang Dong-sik. Saat mereka kembali ke panti, kabar mengejutkan datang. Hwang Dong-sik meninggal mendadak. Di sisi lain, Dongchul mulai dihantui arwah para korbannya hingga jatuh sakit. Eunho dan Seol melayat ke rumah duka dan mengetahui kehidupan Hwang Dong-sik hancur setelah menjual obat ciptaannya. Uang besar membuatnya terobsesi menciptakan obat baru hingga bangkrut dan terlilit utang. Eunho merasa masa lalunya terlibat dalam kehancuran itu, lalu menyerahkan seluruh uangnya untuk membeli peti mati terbaik bagi mendiang. Bersama Gumho yang baru memperoleh kekuatan spiritual, mereka mendatangi Ketua Kim, orang yang dulu membeli hak paten obat itu dengan bantuan Eunho. Kini Eunho menuntut agar perusahaan tersebut dikembalikan pada keluarga Hwang Dong-sik. Dengan sedikit ancaman dan bantuan kekuatan Gumho, Ketua Kim akhirnya tak berani melawan. Eunho sadar, memperbaiki kesalahan masa lalu jauh lebih berarti daripada sekedar berbuat baik tanpa hati. Masalahnya, mereka kini benar-benar kehabisan uang. Seol pun memutuskan kembali ke lapangan demi mencari penghasilan. Dalam pertandingan yang hampir kalah telak, ia muncul mengejutkan semua orang dan langsung mencetak gol. Meski timnya masih tertinggal, Seol menolak selebrasi dan meminta semua tetap fokus. Sementara di rumah sakit, Dongchul terbaring kritis dikelilingi arwah yang menuntut balas. Arwah dukun yang dulu dibunuh Dongchul akhirnya menampakkan diri. Ia sudah tahu sejak awal bahwa tubuh Dongchul perlahan hancur, dan saat waktunya tiba, semua roh yang pernah ia lahap akan mencabik jiwanya tanpa henti, membuatnya tak bisa benar-benar hidup ataupun mati. Di lapangan, Seol tampil luar biasa. Dalam 13 menit, ia membantu tim mencetak 3 gol, hingga lawan mulai bermain kasar dan terus menjegalnya. Meski terhindar dari kekalahan, ia justru marah karena timnya tak berani berjuang untuk menang. Baru kemudian terungkap betapa sulit kondisi mereka.
Pemain divisi 4 dibayar per laga, tanpa gaji tetap, bahkan sebagian harus bekerja sampingan demi bertahan hidup. Eunho yang menunggu Seol menyadari ia tak mendapat uang sama sekali. Meski begitu, mereka tetap pergi kencan sederhana ke Namsan Tower. Eunho memilih suasana klasik, memasang gembok cinta dengan harapan agar semuanya kembali normal. Ia bahkan bercanda menambahkan simbol hati, walau yakin saat semua berakhir, kenangan itu tak lagi berarti. Di sisi lain, Lee Yoon dan Dong Chul mendatangi Wosuk, memulihkan ingatannya, dan mengungkap bahwa rubah berekor kini telah menjadi manusia. Saat kencan berlanjut, Eunho sadar jantungnya tak lagi berdebar seperti sebelumnya. Ia tetap menikmati momen itu, tetapi dengan tenang mengakui bahwa nanti ia akan menghapus ingatan Seol demi membuat hidupnya kembali normal. Bagi Eunho, manusia seharusnya hanya singgah sementara. Namun Seol berbeda, ia bukan sekali pakai. Meski begitu, Eunho merasa menghapus ingatannya adalah hadiah terakhir yang bisa ia berikan. Mendengar itu Seol terluka. Jika hanya Eunho yang akan mengingat semuanya, maka setidaknya ia ingin melakukan satu hal yang tak akan ia sesali. Tanpa ragu, ia menarik Eunho dan menciumnya. Seol sebenarnya tidak ingin mengulang masa lalu. Jika Eunho berniat menghapus kenangan itu dan hanya dirinya yang mengingat, Seol meminta setidaknya 1 ciuman sebagai balasan. Eunho sempat menerima, namun langsung mendorongnya. Seol menegaskan bahwa ia tidak bisa setengah-setengah jika bersama. Ia ingin menjalani hubungan itu dengan serius. Eunho menganggap Seol masih kekanak-kanakan dan terlalu agresif. Meski gugup, ia menutupinya dengan berkata bahwa setelah semuanya kembali normal, mereka tak akan bertemu lagi. Seol merasa diberi harapan palsu, sementara Eunho menyangkal. Seol pun meminta Eunho berhenti menghindar karena mulai sekarang ia tidak ingin main-main. Di sisi lain, setelah mendengar Eunho sudah menjadi manusia, Dong Chul kehilangan minat mengejarnya karena manik rubah ekor 9 itu sudah hilang. Namun, Dong Chul penasaran, siapa yang menghapus ingatan Wosuk? Karena manusia biasa tak mungkin melakukannya. Wosuk sendiri mengaku tidak tahu siapa pelakunya. Eunho sulit tidur karena terus teringat ciuman itu dan bingung bagaimana bersikap saat bertemu Seol. Seol pun merasakan hal yang sama. Pagi harinya, Eunho mengira Seol sudah pergi, tetapi Seol kembali hanya untuk memberi uang dan mengatakan ia akan berolahraga. Seol mengajak Eunho ikut berolahraga. Wosuk sempat ingin memperingatkan Seol tentang bahaya, namun akhirnya memilih diam dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat latihan, Eunho kesulitan melakukan peregangan karena tubuhnya kaku. Sementara Seol terus membantunya. Mereka mencoba berlari, tetapi Eunho cepat kelelahan. Seol memperhatikannya dengan memberi minum dan memakaikan kembali jaket, membuat Eunho semakin gugup. Mereka lalu bermain sepak bola. Seol menantang, jika Eunho bisa merebut bola, ia akan mengabulkan permintaan. Eunho akhirnya menang dengan cara curang, namun Seol hanya tersenyum melihatnya bahagia. Ketika diminta menentukan keinginannya, Eunho malah bingung. Seol pun meminta mereka bergandengan tangan karena kini mereka berpacaran. Seol berencana berlatih keras demi memenangkan pertandingan akhir pekan agar mendapat uang. Bahkan mengajak Eunho liburan jika mereka menang. Eunho pun mencoba mencari pekerjaan paruh waktu dan akhirnya diterima di supermarket. Di tempat latihan, Seol justru mendapati timnya membatalkan latihan dan teman-temannya tidak serius karena sibuk bermain game. Sementara itu, pekerjaan Eunho tidak berjalan mulus, mulai dari menjadi badut promosi, membanggang daging sampai gosong, hingga kesulitan mengoperasikan kasir. Meski sering membuat kesalahan, ia tetap berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh dan merasa senang saat ada pegawai lain yang membantunya. Di sisi lain, pelatih Yonggil mengabarkan kabar buruk. Tim mereka kehilangan sponsor utama karena performa yang buruk. Tanpa dukungan dana, klub terancam bubar dan bahkan kesulitan membayar sewa tempat latihan. Kini mereka harus segera mencari sponsor baru jika ingin tim tetap bertahan. Yonggil meminta Seol merahasiakan kondisi tim dari teman-temannya, membuat Seol semakin terpukul. Di supermarket, pegawai menilai Eunho tidak cocok bekerja di sana. Setelah dihitung, ternyata ia salah mengembalikan uang pelanggan sebesar 100.000 won. Dengan upah 50.000 won untuk 5 jam kerja, Eunho justru dianggap berutang 50.000 won karena kesalahannya. Ia tidak menerima gaji dan justru malah harus mengganti kerugian. Eunho menyesal karena sudah berjanji pada Seol akan membawa pulang uang. Saat Seol pulang dengan wajah murung karena masalah tim, Eunho malah memberikan uang 200.000 won tanpa menjelaskan asalnya. Malam itu, teman-teman Seol datang untuk menonton pertandingan timnas bersama sambil makan galbi. Suasana sempat hangat, meski Sobu merasa seperti ada yang mengikutinya.
Tiba-tiba muncul kilatan petir. Unho menyadari sesuatu dan menemukan Gumho yang datang diam-diam. Gumho mengatakan ia kembali hidup terbuka karena Unho sudah menjadi manusia. Terungkap bahwa pihak yang membuat sponsor tim Seoul berhenti ternyata adalah Liun, dan Dongchul sedang mencari sesuatu di toko barang antik. Unho curiga Gumho datang bukan untuk menemuinya, melainkan mengikuti Sobum. Hal itu membuat Unho marah karena Gumho ingin menjadi manusia demi seorang pria. Gumho membalas bahwa Unho pun sama saja, karena ia melihat Unho dan Seoul bersama. Perdebatan mereka semakin panas hingga Seoul menenangkan Unho. Keributan lain muncul ketika rumah Seoul ternyata kehilangan AC. Unho akhirnya mengaku menjualnya demi mendapatkan uang karena mengira sudah tidak diperlukan. Seoul tidak marah, tetapi menyayangkan Unho menjualnya terlalu murah menandakan Unho telah tertipu lagi. Unho merasa gagal karena usahanya mencari uang selalu berakhir buruk. Tidak digaji, harus mengganti rugi, bahkan tertipu saat mencoba menjual barang bekas secara daring. Seoul menenangkannya dengan memeluknya. Seoul sendiri kehilangan semangat menonton pertandingan karena posisinya digantikan Wosuk. Unho berjanji akan mengembalikan hidup Seoul seperti semula, tetapi Seoul mengatakan ia sudah menerima keadaan. Saat hubungan mereka mulai mencair, kabar mengejutkan datang. Wosuk pingsan sebelum pertandingan akibat serangan jantung dan kondisinya kritis. Seoul bergegas ke rumah sakit, merasa kejadian itu seharusnya menimpanya, seolah takdirnya telah berpindah ke Wosuk. Ia meminta Unho mengembalikan keadaan seperti sebelum takdir mereka berubah. Namun Unho tak mampu melakukannya, karena takdir yang sudah terjadi tidak bisa diputar kembali, dan ia tak punya cara menyelamatkan Wosuk maupun mengembalikan nasib Seoul. Saat berlari di rumah sakit, Unho tanpa sengaja menabrak seseorang yang ternyata adalah Pagun. Sementara itu, Seoul mencari Unho yang tiba-tiba menghilang dan berusaha menemui Wosuk, tetapi dihalangi petugas sampai ayah Wosuk datang mengizinkannya. Unho menanyakan kondisi Wosuk dan takdir Seoul. Pagun menjelaskan bahwa mencampuri takdir manusia bukan hal sepele. Wosuk memang akan mati, tetapi bukan sekarang. Itulah takdir yang Unho berikan. Takdir Seoul sebenarnya bersinar terang, namun berumur pendek, sedangkan Wosuk ditakdirkan hidup lama dalam penderitaan. Unho kebingungan karena tak ingin Seoul kehilangan temannya atau kembali ke takdir lamanya yang tragis. Pagun menegurnya karena kembali mengacaukan takdir dan memberi satu-satunya jalan, belati milik Unho di masa lalu. Untuk mengembalikan takdir seperti semula, Unho harus melakukan dosa besar, menusuk orang yang ia cintai. Jika berhasil, takdir akan pulih dan ia kembali menjadi rubah ekor 9. Jika tidak, Pagun sendiri yang akan mengakhiri hidup Unho. Di sisi lain, ayah Wosuk mengabarkan jantung Wosuk kembali berdetak dan ia selamat, meski harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Seoul lega, namun belum bisa menemuinya. Unho heran melihat betapa Seoul sangat mengkhawatirkan Wosuk. Bagi Seoul mereka adalah teman yang saling berkorban. Meski sering kesal, ia tetap peduli. Unho tidak memahami hubungan itu, tetapi Seoul menjelaskan bahwa menyukai seseorang bukan karena orang itu sempurna, melainkan karena perasaan itu sendiri yang membuatnya istimewa. Unho pun mulai takut, bagaimana jika ia tak bisa kembali ke wujud aslinya dan harus hidup sebagai manusia selamanya. Pagun memaksa Unho memilih, membunuh Seoul atau kehilangan jati dirinya. Namun Unho menolak, tunduk pada pilihan para dewa, dan yakin masih ada cara lain. Ia bersumpah akan tetap di sisi Seoul dan melindunginya. Meski kelelahan, Unho berjanji akan mengembalikan hidup Seoul dan mulai mencoba menebus kesalahan masa lalunya. Sementara itu, Wosuk menjalani pemeriksaan bersama ayahnya. Dokter akhirnya menemukan penyebabnya. Angiosarkoma jantung primer, kanker jantung yang sangat langka. Penyakit ini hampir tak memiliki gejala dan sulit terdeteksi, bahkan setelah tes kesehatan sebelumnya. Karena sudah terlambat untuk operasi atau transplantasi, dokter menyatakan Wosuk hanya memiliki waktu paling lama 6 bulan untuk hidup. Wosuk marah mengetahui penyakitnya, karena ia hanya ingin mengejar mimpinya sebentar saja. Ayahnya ingin memindahkannya ke rumah sakit lain, tetapi Wosuk menolak agar penyakitnya tetap dirahasiakan. Yang terpenting baginya adalah menemui Seoul. Saat hendak latihan, lapangan terkunci, dan Yonggil menyuruh mereka pulang karena sedang mencari sponsor baru. Meski usahanya tidak mudah,
Tiba-tiba Gumho muncul dan membuka gembok itu dengan mudah, membuat mereka heran. Seol dan Eunho kemudian menjenguk Wosuk. Wosuk mengaku sudah ingat semuanya dan sadar takdir mereka tak bisa dikembalikan karena Eunho kini manusia. Ia sebenarnya hanya ingin merasakan hidup Seol sebentar, tetapi menjadi serakah karena memikirkan ayahnya. Wosuk tiba-tiba meminta takdirnya ditukar kembali, namun Seol merasa itu sudah tidak mungkin. Wosuk marah karena tak ingin terus hidup dalam rasa bersalah. Eunho sengaja menyuruh Seol keluar membeli buah agar bisa berbicara berdua dengan Wosuk. Ia mengungkap bahwa Wosuk akan segera meninggal dan meminta rahasia itu disembunyikan dari Seol. Eunho ingin melindungi Seol, sehingga ia mengajak Wosuk membuat kesepakatan. Rencana liburan Seol batal karena timnya bangkrut dan harus berangkat bertanding tanpa menginap. Saat tahu parsel buah dibeli di supermarket tempat Eunho pernah diperlakukan buruk, Seol berniat menuntut penjelasan. Ia terkejut karena manajer supermarket itu adalah Yunsu, agen lamanya. Eunho kesal melihat Seol kembali akrab dengan orang tersebut. Makan siang bersama Yunsu dan Hyerim membuat Eunho makin cemburu. Apalagi Yunsu memuji potensi Seol yang dulu hampir masuk tim nasional. Seol lalu meminta bantuan Yunsu untuk mencarikan sponsor bagi timnya. Di tempat lain, Lee Yoon dan Dong Chul melakukan transaksi benda antik terkutuk menggunakan uang tunai miliaran won. Benda itu diyakini mampu menyihir roh dan menguras kehidupan manusia. Eunho akhirnya membayar makan menggunakan black card milik Wosuk, membuat Seol bingung. Namun Eunho sebenarnya kesal dan cemburu karena merasa Seol membela Yunsu yang dulu memperlakukannya buruk. Seol menyadari kecemburuan itu dan meminta maaf, mencoba menenangkan Eunho. Tak lama, Eunho tanpa sengaja mengetahui kehidupan Hyerim yang sebenarnya. Ayah Hyerim ternyata adalah pria yang kematiannya berubah akibat campur tangan Eunho pada takdir manusia. Hyerim kini bekerja mati-matian menanggung biaya rumah sakit ibunya dan kuliahnya sendiri, membuat Eunho merasa bersalah. Untuk menebus kesalahan, Eunho diam-diam membantu Hyerim melalui Gumho dengan memberikan beasiswa penuh dan uang saku agar ia bisa melanjutkan hidup. Eunho juga menyewa bus dan penginapan agar tim Seol bisa berangkat bertanding dengan layak, sekaligus membantu biaya-biaya lain tanpa mereka sadari. Di perjalanan, Yonggil tiba-tiba turun karena urusan mendesak dan meminta Seol mengambil alih tim sementara. Sementara itu, Yunsu bertemu pihak perusahaan besar yang ternyata tertarik menjadi sponsor tim. Di sisi lain, Gumho kembali ke gua, tetapi sudah ditunggu Dong Chul yang membawa lonceng sakral untuk menjebaknya. Saat lonceng dibunyikan, Gumho dan roh-roh di Sama langsung pingsan. Di saat yang sama, Eunho bermimpi dirinya ditusuk Seol dengan belati, seolah itulah takdir akhirnya. Ia terbangun sambil menangis saat melihat Seol di depannya. Tak sanggup membayangkan orang yang dicintainya harus menjadi penyebab kematiannya. Scene menampilkan Lee Yoon yang tengah bermimpi melihat Eunho, di mana Eunho mengancam akan datang suatu saat nanti untuk membalas dendam. Lee Yoon kemudian terbangun dalam keadaan panik, ketakutan, dan segera meminta bawahannya menyiapkan senjata yang akan digunakannya untuk menghabisi Eunho. Kembali 30 jam sebelumnya, kita melihat Seol bersiap-siap menghadapi pertandingan. Namun di tengah persiapannya, Seol teringat pada Eunho yang sebelumnya menangis akibat mimpi buruk, membuatnya semakin cemas. Saat termenung memikirkan Eunho, teman-temannya memanggil Seol agar fokus pada pertandingan yang akan mereka jalani. Tidak lama kemudian, pelatih mereka datang membawa kabar baik, diikuti oleh manajer umum, Bu Hong Yensu, yang menyapa seluruh tim. Bu Hong menjelaskan bahwa tim mereka akan menerima kenaikan gaji dan bonus yang lebih besar dibanding pertandingan sebelumnya. Semua orang merasa senang, meski awalnya tak percaya, dan Seol ikut tersenyum pada Bu Hong. Di sisi lain, Eunho yang duduk di barisan penonton merasa gelisah akibat mimpi buruk yang menghantuinya, dan ia mulai curiga dengan antusiasme tim Seol saat bertanding. Tak lama kemudian, Lee Yoon muncul dan mengumumkan pada Eunho bahwa ia kini menjadi pemilik klub sepak bola tim Seol, sebagai bentuk ancaman. Eunho panik, namun berusaha menutupi ketakutannya dengan menanyakan mengapa Lee Yoon begitu percaya diri, padahal dulu tunduk padanya. Lee Yoon hanya tersenyum sinis dan menyatakan bahwa ia tahu Eunho kini hanyalah manusia biasa. Eunho menatap Lee Yoon dengan amarah, menanyakan apa rencana Lee Yoon. Lee Yoon menegaskan bahwa ia akan membalas dendam pada Eunho secara manusiawi karena merasa telah dipermainkan saat Eunho masih menjadi Gumiho.
Setelah sesi pertama pertandingan, tim Daeheng kembali ke ruang ganti dan merasa heran dengan tindakan Seol, karena pertandingan mereka sebenarnya sedang membaik. Pelatih yang marah mencoba menghukum Seol dengan kursi, namun teman-teman Seol menghentikannya, menjelaskan bahwa Seol telah pergi. Pelatih kemudian memberitahu bahwa korban serangan Seol adalah pemilik klub baru mereka, membuat teman-teman Seol panik karena mereka khawatir tim akan kembali terpuruk. Sementara itu, Seol mengajak Eunho kembali ke Seoul karena situasi di sana sudah tidak aman. Eunho mencoba menenangkan Seol, menyatakan bahwa kembali ke Seoul tidak akan mengubah apapun, dan Seol akan mengorbankan pertandingan mereka. Seol yang khawatir pada keselamatan Eunho setelah bertemu Liun, memeluknya dan menegaskan bahwa ia tak ingin hal buruk terjadi. Eunho menenangkan Seol, meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja, dan ia masih bisa meminta bantuan rubah berekor 8 jika keadaan memburuk. Di tengah itu, terlihat Gumiho yang kini menjadi roh berusaha memanggil Eunho. Ternyata sebelumnya, Dongchul memaksa keluar dari tubuh Eunho dan mengendalikan Gumiho untuk mengambil manik rubah miliknya. Gumiho yang tak terlihat oleh Eunho terus menatap jendela gerbong. Seol dan Eunho dalam perjalanan ke Seoul. Eunho terkejut melihat Seol mengenakan pakaian yang familiar, sama persis dengan yang ia lihat dalam mimpinya, menimbulkan rasa takut karena ia merasa tak bisa menghindari takdirnya. Ia meminta Seol agar mereka tidak pergi ke Seoul untuk menghindari masalah. Mereka kemudian pergi ke tempat wisata untuk menenangkan diri. Perjalanan itu berubah menjadi semacam kencan hangat penuh tawa dan canda, yang diakhiri dengan foto bersama. Sementara itu Liun baru tiba di rumah dan didatangi Dongchul yang sekarat. Dongchul menegaskan misi mereka belum selesai karena manik rubah belum diperoleh. Liun marah, namun Dongchul menjelaskan bahwa Gumiho sudah ia kendalikan sebagai boneka untuk mengambil manik rubah, sehingga Liun tak perlu khawatir. Kembali pada Seol dan Eunho, mereka melanjutkan kencan di padang rumput. Seol menyadari ketakutan Eunho setelah bertemu Liun dan bermimpi buruk. Ia berjanji akan melakukan apapun agar mereka tetap bersama, bahkan harus hidup dalam kewaspadaan. Eunho akhirnya meluapkan perasaannya, mengaku ketakutan karena ingin melindungi takdir mereka. Seol menenangkan Eunho dan menciumnya. Sementara itu, teman-teman Seol stres memikirkan nasib klub akibat ulah Seol. Mereka berencana menemui Seol untuk meminta maaf pada pemilik klub. Namun Bu Hong datang dan menjelaskan bahwa kesalahan terjadi karena tindakan Seol sendiri. Seol memutuskan tidak berlatih hari itu, dan Eunho meminta agar Seol membuang sweater pemberian neneknya karena mengganggu. Tiba-tiba Gumho muncul, menimbulkan keanehan. Teman-teman Seol datang, merasa bersalah, menyadari alasan Seol menyerang Liun adalah karena Liun telah menghancurkan hidupnya setelah insiden tabrak lari. Mereka terkejut melihat rumah Seol berantakan, seolah dirampok. Seol mencoba berbicara dengan Gumho, namun ia tidak merespon, menimbulkan rasa heran pada Seol dan Eunho. Gumho, yang sudah bukan dirinya sendiri, menuntut agar Eunho mengembalikan manik rubah miliknya. Menyadari perubahan itu, Eunho segera berusaha menenangkan Gumho agar tidak mengambil manik tersebut, karena hal itu bisa membahayakan dirinya. Namun Gumho mengabaikan peringatan Eunho dan malah mencoba memasuki alam bawah sadar Eunho untuk mencari maniknya. Sementara itu, Dongchul masih berada di rumah Liun, menunggu manik rubah. Ia mengungkapkan rencananya, ingin menjadi dewa, hidup abadi dan membalas dendam atas nasib keluarganya. Di alam bawah sadarnya, Eunho tersadar kembali dan merasa ada yang aneh, karena sebelumnya ia berada di tempat lain bersama seseorang. Tak lama kemudian, Gumho muncul dengan perilaku yang membuat Eunho bingung. Ia bertanya-tanya, apakah sosok di hadapannya benar-benar Gumho, padahal Gumho telah meninggal. Gumho berdalih bahwa Eunho sedang bermimpi, lalu mengalihkan pembicaraan. Eunho pun memeluk sosok itu, menceritakan bahwa mimpinya terasa begitu nyata. Ia merasa hidup lama dan berpacaran dengan seseorang. Namun Gumho tampak tidak terlalu mendengarkan, malah menanyakan keberadaan manik rubahnya. Menyadari keanehan itu, Eunho mulai curiga bahwa sosok di hadapannya bukan Gumho asli. Gumho asli mencoba memanggil Eunho agar sadar dan menahan diri, meminta Eunho mendengarkan panggilan Seol yang terus memanggilnya. Gumho palsu yang kesal karena Eunho menolak memberinya manik, mencoba mencekiknya. Seol muncul di saat yang tepat, saat Eunho memberitahu Gumho bahwa manik rubah sedang diincar Dongchul dan harus disembunyikan. Gumho kemudian menyerahkan belati dari saku mantelnya kepada Eunho, meminta agar roh jahat yang merasuki tubuhnya ditusuk. Seol yang melihat itu teringat perkataan Eunho. Belati tersebut adalah pedang ritual Sajin yang dapat memutuskan dan menentang takdir.
Dan secara bersamaan, Dongchul yang mengendalikan roh itu merasakan sakit yang sama hingga ia muntah darah dan memberitahu Liyun bahwa rencananya gagal. Gumho dan Unho kembali tenang, dan Unho menegaskan bahwa semuanya sudah berakhir dan mereka aman. Sementara itu, Dongchul dibawa ke rumah sakit dalam kondisi halusinasi berat, melihat roh-roh yang membuatnya tak kendali. Di sisi lain, teman-teman Seol membantu membereskan rumahnya, sementara Seol mengantarkan mereka pulang dan sempat berbelanja untuk menyiapkan makanan bagi Unho. Setelah itu, Seol harus kembali karena ia meninggalkan dompetnya. Unho yang tertidur terbangun karena mendengar suara dari luar rumah. Ternyata yang datang bukan Seol, melainkan Liyun yang membawa senjata dan mengarahkannya ke Unho. Liyun yang ketakutan karena hidupnya kacau, memutuskan untuk melenyapkan Unho. Tak lama kemudian, Seol datang untuk menghentikannya, namun sayangnya tertembak dan jatuh tak sadarkan diri. Melihat Seol dalam keadaan kritis, Unho panik, murka dan menangis histeris, merasa takdir begitu kejam karena membuat Seol terluka demi melindungi dirinya. Unho segera membawa Seol ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Setibanya di sana, Unho hanya bisa terduduk lemas, tak percaya bahwa takdir justru berbalik. Seol kini berada di ambang kematian karena melindunginya. Di sisi lain, Wosuk menatap kotak berisi manik rubah milik Gumho, mengingat kepercayaan Unho yang memintanya menyembunyikan benda itu dari Dongchul. Saat itu, Wosuk sempat bertanya, apakah ia dan Seol masih bisa kembali menjalani kehidupan normal seperti dulu? Unho menegaskan bahwa ia akan menyelesaikan semua masalah sebelum dirinya menghilang dari dunia dan meminta Wosuk fokus pada pemulihan dirinya sendiri. Ayah Wosuk datang dan menyalakan televisi. Mereka terkejut melihat berita penembakan yang dilakukan Liayun yang menyebabkan Seol kritis. Dokter kemudian memberitahu Unho bahwa Seol telah kehilangan banyak darah dan kemungkinan menghadapi kondisi terburuk. Melihat Seol tak sadarkan diri, Unho mulai menerima kenyataan pahit bahwa takdir mereka memang tidak ditakdirkan bersama karena justru saling membawa luka. Tak lama kemudian Wosuk tiba dan Unho memintanya membantu menyelamatkan Seol dengan cara yang tak terduga. Ia meminta Wosuk menusuknya menggunakan belati sajin di tempat yang memiliki arti penting baginya sebagai pengorbanan terakhir. Unho menjelaskan bahwa jika ia lenyap setelah ditusuk, dunia yang kacau akibat keberadaannya akan kembali normal dan Seol akan selamat. Dengan perasaan takut dan terpaksa, Wosuk akhirnya melakukannya malam itu. Takdir yang menyerupai mimpi buruk kembali terulang. Manik rubah bereaksi, dan dunia mulai kembali seperti semula. Sementara itu, Gumho terbangun di dalam gua dengan ekornya yang kembali muncul. Dalam kenyataan yang berlapis, Unho tetap mengalami penusukan itu, membuat perpisahan mereka semakin menyakitkan. Seol yang tersadar merasa ngeri melihat tangannya telah melukai Unho. Di detik-detik terakhirnya, Unho mengatakan bahwa setidaknya ia berhasil mengembalikan dunia menjadi normal dan menyelamatkan Seol. Seol memohon agar Unho tidak pergi, mengingat janji mereka untuk tetap bersama. Namun Unho perlahan menghilang setelah menyampaikan perasaan tulusnya, sementara Seol menangis histeris memanggil namanya. Cerita kemudian berpindah ke alam baka. Sungai Tiga Penyeberangan dilanda badai hebat saat Unho tiba, hingga penjaga dermaga mengatakan bahwa dosa yang dibawanya begitu besar sampai membuat sungai itu murka. Setelah kejadian itu, Seol dan Wosuk mendengar hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan Seol harus beristirahat lama dan tidak bisa bertanding. Namun seorang perawat datang memberitahu bahwa berkas mereka tertukar. Hasil sebenarnya menunjukkan Seol baik-baik saja. Seol merasa itu adalah pertolongan Unho, lalu berusaha mencarinya, tetapi tak menemukan jejak apapun. Sementara itu, Unho masih duduk di dermaga Sungai Tiga Penyeberangan, termenung dan menolak minum air yang dapat menghapus ingatannya tentang dunia. Waktu berlalu, hingga 1 tahun kemudian kehidupan kembali berjalan normal. Seol kembali menjadi pemain sepak bola kelas dunia dan meraih banyak prestasi di klub internasional, tetapi hidupnya terasa kosong tanpa Unho. Di alam baka, Unho terus menolak minum hingga air di guci habis. Tuan Pagun akhirnya datang dan memintanya merelakan Seol menjalani kehidupannya. Musim demi musim berlalu, dan sungai kembali tenang. 9 tahun kemudian, Seol mengunjungi Wosuk dan ayahnya yang kini mengelola sebuah pub. Ia memberitahu bahwa dirinya akan segera pensiun karena usia. Dalam perbincangan itu, Wosuk akhirnya menerima takdir hidupnya, meski dahulu kehidupannya sempat kacau karena peristiwa yang melibatkan Unho. Seol sendiri ternyata belum pernah melupakan Unho. Ia sering merasakan keanehan saat sendirian, seolah-olah Unho masih mengawasinya dari jauh.
Tiba-tiba lampu jalan menyala, memperkuat firasatnya bahwa Eun-ho benar-benar ada di dekatnya. Seol bergegas menuju rumah itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkali-kali memanggil nama Eun-ho dengan putus asa, seolah-olah memohon agar ia menampakkan diri. Saat naik ke pagar rumah, Seol hampir terjatuh karena terkejut, namun tiba-tiba sebuah tangan muncul menariknya. Eun-ho akhirnya muncul dan menyelamatkannya. Tatapan mereka bertemu kembali setelah 9 tahun berpisah. Gum-ho yang menyaksikan pertemuan itu merasa lega. Eun-ho sempat memarahi Seol karena hampir celaka, tetapi Seol yang diliputi haru tak mampu berkata apa-apa dan langsung memeluknya erat. Di sisi lain, penjaga sungai 3 penyeberangan bertanya, mengapa Tuan Pagun mengembalikan Eun-ho ke dunia? Tuan Pagun menjawab bahwa takdir memang sulit ditebak. Namun kali ini ia memilih mempercayai Eun-ho, bahkan jika itu berarti menentang kehendak surga. Kembali pada pertemuan mereka, Seol bertanya, bagaimana Eun-ho bisa kembali? Eun-ho menjelaskan bahwa semuanya terjadi setelah ia melewati badai besar di alam baka. Sebuah perjalanan yang tanpa ia sadari akhirnya membawanya kembali ke dunia manusia. Seol kemudian menanyakan, apakah berbagai kejadian aneh yang ia alami selama ini adalah ulah Eun-ho? Eun-ho terlihat ragu sebelum menjawab bahwa tidak semuanya ia lakukan, dan sebenarnya ia sudah kembali ke dunia sejak 1 tahun yang lalu. Mendengar itu, Seol merasa kesal karena Eun-ho tega membiarkannya hidup dalam kesedihan setelah kepergiannya. Eun-ho mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menyinggung prestasi Seol, tetapi Seol memotong dan menegaskan bahwa sebesar apapun pencapaiannya, bayangan Eun-ho selalu menghantuinya. Ia terus merasa bersalah karena Eun-ho telah mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Mendengar pengakuan itu, Eun-ho menangis dan menjelaskan bahwa ia hanya takut kehilangan Seol. Ia tak peduli apa yang terjadi pada dirinya selama Seol tetap hidup, karena ia tak sanggup melihat Seol sekarat. Seol yang masih kesal mengatakan bahwa Eun-ho seharusnya tidak bersikap egois dengan meninggalkannya begitu saja. Namun Eun-ho kembali mengalihkan pembicaraan dan menyatakan bahwa ia berniat menghapus ingatan Seol agar Seol bisa menjalani hidup dengan tenang tanpa dirinya. Seol langsung menolak, mengingatkan bahwa Eun-ho pernah berjanji untuk berusaha hidup bersama walaupun takdir terus menentang mereka. Ia menambahkan bahwa semua kenangan yang mereka lalui sangat berarti, meskipun pada akhirnya mereka mungkin harus berpisah dengan cara yang menyakitkan. Mendengar tekad Seol yang tak berubah, Eun-ho hanya terdiam. Seol yang sudah mantap memilih tetap bersama Eun-ho, akhirnya menciumnya, menegaskan pilihannya untuk menghadapi semuanya berdua. Keesokan harinya, Seol bersiap untuk kencan pertama mereka setelah 9 tahun berpisah. Eun-ho datang lebih awal, lalu Seol menyusul dengan wajah tertutup dan membawa bunga. Tiba-tiba seorang fotografer memotret mereka, yang awalnya Seol kira wartawan yang menguntitnya. Ternyata fotografer itu disewa oleh Eun-ho. Bahkan Eun-ho juga meminta seorang sutradara terkenal untuk mengabadikan momen kencan mereka agar kenangan itu bisa terus ia simpan. Seol merasa canggung karena kencan mereka diikuti banyak orang, tetapi Eun-ho menjelaskan bahwa ia sudah menyihir mereka, sehingga nantinya semua akan melupakan kejadian itu. Akhirnya mereka tetap berkencan meskipun dikelilingi kru dan kamera. Pada malam harinya, Seol yang mulai tidak nyaman meminta agar mereka berkencan berdua saja, tanpa kehadiran siapapun. Eun-ho lalu mengajak Seol ke rumahnya di Gunung Myeonghasang. Saat mereka sedang berbincang, Gum-ho tiba-tiba muncul dan tanpa sengaja mengganggu suasana. Eun-ho tampak malu karena Gum-ho memergoki mereka. Gum-ho menyapa Seol, yang merasakan aura Gum-ho kini berbeda. Eun-ho menjelaskan bahwa Gum-ho telah menjadi rubah berekar 9 sejak 10 tahun lalu. Gum-ho juga mengungkap bahwa dialah yang menyembuhkan Seol di rumah sakit sebelum Eun-ho kembali ke dunia, sekaligus memenuhi permintaan terakhir Eun-ho untuk menyelamatkan Seol. Eun-ho semakin malu karena rahasianya terbongkar betapa ia sangat merindukan Seol. Setelah akhirnya Gum-ho pergi, Eun-ho dan Seol berbincang tentang orang-orang yang pernah terlibat dalam hidup mereka. Dong-chul sempat diberi kesempatan hidup kembali, tetapi masih terobsesi mengejar manik rubah hingga akhirnya tewas diserang roh-roh yang mencabiknya. Liun pun kembali di penjara, bukan karena campur tangan Eun-ho atau Gum-ho, melainkan akibat perbuatannya sendiri. Eun-ho kemudian meminta Seol menceritakan rencana masa depannya. Seol mengungkapkan bahwa ia telah membeli klub yang dulu menaunginya. Saat ia muncul di hadapan tim, para pemain dan pelatih tak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka, karena kini Seol menjadi pemilik klub tersebut.
Keesokan harinya, Eunho dan Seol terlihat tertidur bersama di sofa. Eunho sempat melihat bayangan masa depan di mana Seol suatu hari akan meninggalkannya. Ia termenung memikirkan kemungkinan itu, tetapi akhirnya memilih menikmati kebersamaan mereka sekarang daripada terus dihantui masa depan yang belum tentu terjadi. Cerita kemudian berlanjut ke hari berikutnya, ketika Eunho dan Seol berhasil membeli sebuah pulau pribadi. Kisah mereka ditutup dengan keduanya berjalan di tepi pantai, merencanakan masa depan bersama, memilih untuk menjalani setiap waktu yang mereka miliki tanpa lagi melawan takdir, melainkan hidup berdampingan dengannya.